Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aulia Putri. Saya dari semester 3 KIR 1. Di sini saya akan menyampaikan mengenai al-adah dan al-urf. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal. Sedangkan syarat terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah urf berarti sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-adah atau adat istiadat. Kata al-adah itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum kaidah fikih, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabik bin Abdul Latif Abu Yusuf bahwa makna kaidah syara bahasa atau al-adatu terambil dari kata al-audu dan al-muawwadatu yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, syara bahasa al-adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah adah adalah kalau dilakukan selama 3 kali secara berurutan. Sedangkan Muhammadun secara bahasa adalah isim maf'ul dari tahkimun yang berarti menghukum dan memutuskan perkara manusia. Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia. Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Tujuan dari al-adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden, misalnya jual beli buah-buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda atau pengikat, pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak, dan lain-lain. Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya, dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan di antara urf dan adat. Dalam ilmu fikih, yang dimaksud dengan urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa atau di kalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalah dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara menerus yang diterima oleh akal yang sehat. Kemudian kehujahan dan dalil hukum terhadap al-adah atau al-urf.
Keujahan urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak urf yang fasid dan mereka sepakat menerima urf yang sahih sebagai hujjah syariah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan intensitas itu, urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan. Yang pertama yaitu firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199, kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kemudian yang ketiga yaitu hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya. Kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW, maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya sebaik-baik hati para hamba. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu nabinya yang mereka berperang membela agama. Maka suatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.